Bab 1394. Ketika pria tanpa telinga mendengar kata-kata Lin Yu, tubuhnya bergetar, wajahnya bersahaja, dan kengeriannya luar biasa. Dia tahu bahwa meskipun kekuatannya lebih kuat dari teman-temannya, tetapi begitu banyak temannya tidak mengambil Lin Yu, dia bergegas maju, sama. Tidak berhasil. Bola mata pria yang telinganya hilang meluncur, dan sebuah ide muncul dalam sekejap, dan suaranya berkata dengan lantang kepada rekan-rekannya, "Semua orang harus bertahan, bekerja lebih keras, pegang dia, aku baru saja memanggil seseorang untuk membantu kami. Bala bantuan tim akan segera tiba, dan kapten akan membawa yang lainnya untuk mendukung kami." Begitu kata-katanya jatuh, ekspresi lebih dari selusin orang berbaju hitam yang berjuang di aula tiba-tiba mengguncang wajah mereka, dan kepanikan mereka sedikit menghilang. Mereka tahu bahwa selama teman mereka yang tersisa datang, mereka akan diselamatkan. Dan Lin Yu dan yang lainnya akan mati, dan mereka masih akan mendapat pujian besar ketika saatnya tiba. Jadi mereka mendapatkan kembali semangat mereka, mengertakkan gigi, dan dengan keras kepala berdiri masih bertarung dengan Lin Yu, Bai Rentu, dan Kui Mulang. Lin Yu, Bai Rentu, dan Kui Mulang semua mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar kata-kata pria bertelinga itu, hanya untuk menyadari bahwa dia telah mengabaikan hal ini, dan dia tidak menyangka bahwa pria bertelinga itu mengambil kesempatan untuk memanggil bala bantuan. Jika tenaga lawan datang, maka mereka dalam bahaya. Kakak Niu, kakak Kui Mulang, bekerjalah lebih keras dan lakukan pertempuran cepat. Kulit Lin Yu tenggelam, berteriak keras, dan kemudian memusatkan energinya, dan dengan kasar menyerang beberapa orang kulit hitam yang tersisa di depan, berharap untuk menyingkirkan orang-orang kulit hitam ini dalam waktu tercepat. Faktanya, dia telah memikirkannya sejak lama. Dia diharapkan menjadi serakah dan bersemangat. Pria tanpa telinga tidak akan pernah meminta bala bantuan, karena menghadapi serangan kerumunan orang berkulit hitam, dia selalu berpura-pura tidak memiliki banyak kekuatan untuk menangkis, menciptakan semacam dukungan. Dengan 30 pria berbaju hitam ini, mereka benar-benar dapat memecahkan ilusi ketiganya, membingungkan pria dengan telinga. Selain itu, pria bertelinga rendah telah dengan tenang dan tenang menyemangati teman-temannya, dan dia bahkan tidak bergabung dalam pertempuran. Lin Yu mengira dia telah menipu kurangnya pria bertelinga, dan berpikir bahwa kekurangan pria bertelinga tidak akan memanggil untuk meminta bala bantuan, tetapi dia tidak mengharapkan sesuatu akan terjadi. Telah terjadi perubahan. Sekarang pria bertelinga memanggil bala bantuan, yang bisa mereka lakukan sekarang adalah bertarung cepat. Tapi apa yang tidak diharapkan Lin Yu adalah bahwa semua kata-kata pria tanpa telinga dibuat sementara olehnya. Lin Yu memiliki ide yang benar di awal. Pria tanpa telinga itu serakah dan bersemangat. Melihat selusin temannya mengepung Lin Yu, dia mengambil keuntungan dan dia dapat menyelesaikan Lin Yu segera. Tentu, dia pikir tidak perlu memanggil teman-temannya. Dan alasan mengapa dia berkata demikian sekarang hanya untuk meningkatkan moral teman-temannya, membiarkan teman-temannya bertahan, dan mengulur waktu baginya untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa bahkan jika dia memanggil kapten sekarang, kapten dan yang lainnya tidak akan bisa terburu-buru dalam waktu singkat, dan begitu mereka sampai di sini, begitu kapten menemukan bahwa kelompok 50 dari mereka tidak dapat mengalahkan ketiganya Lin Yu, mereka pasti akan marah. Mengambil nyawanya. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk memanggil teman-temannya saat ini, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan melarikan diri. Dan dia hanya bisa melarikan diri sendiri. Selama dia lolos, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di sini malam ini. Kemudian ketika dia bertemu kapten, dia bisa membuat kebohongan bahwa Lin Yu memimpin ratusan orang untuk menyergap dan membodohinya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Irmen yang hilang itu memanfaatkan celah antara Lin Yu, Bai Rentu dan Kui Mulang yang sedang fokus menghadapi musuh dan tidak punya waktu untuk merawatnya. Dia memukul pinggangnya dan dengan cepat bergegas menuju puncak tangga tempat dia baru saja berlari keluar. Karena disinilah satu-satunya jalan keluar saat ini. Kemana harus lari? Tepat ketika kurangnya telinga berpikir bahwa tidak ada yang memperhatikannya, Lin Yu tiba-tiba berteriak padanya. Pria dengan telinga hilang menggelengkan kepalanya dan melihat ke belakang dan menemukan bahwa Lin Yu telah meninggalkan 3 pria berkulit hitam yang masih berkelahi, dan bergegas ke arahnya dengan cepat.
Pria tanpa telinga itu gemetar ketakutan, lalu tanpa sepatah kata pun, dia menoleh dan bergegas ke tangga. Lin Yu juga ingin mengikutinya ke tangga, tetapi tiga pria berbaju hitam yang mengikutinya dengan enggan, melambaikan belati di tangan mereka dan mengejar Lin Yu. Lin Yu Seng takut melarikan diri oleh pria dengan telinga hilang. Dia mengabaikan tiga orang yang mengejarnya. Dia bergegas menuju tangga, tetapi sebelum dia bergegas ke tangga, tiga jarum perak tiba-tiba muncul di tangannya. Menjentikkan ke belakang, tiga titik cahaya dingin berkedip seperti kilat, dan dengan cepat melesat ke lutut ketiga pria berbaju hitam itu. Karena tangan Lin Yu tidak terduga, dan jarum perak sangat cepat dan jaraknya pendek, ketiga pria berbaju hitam tidak bisa melarikan diri sama sekali dan langsung ditembak di lutut oleh tiga jarum perak. Kemudian ketiganya merasakan kesemutan di kaki mereka pada saat yang sama, dan jatuh ke tanah dengan terengah-engah. Kakak Niu, kakak Kui Mulang, sisa dari orang-orang ini akan diserahkan kepadamu. Lebih baik membiarkan dua orang tetap hidup. Lin Yu menjatuhkan sepatah kata pun dan terjun ke tangga, mengejar pria dengan telinga yang hilang. Saat ini, ada kurang dari 10 orang berbaju hitam di aula, dan dia yakin Bai Rentu dan Kui Mulang bisa menanganinya. Setelah Lin Yu bergegas ke tangga, dia mendengar suara langkah kaki dari atas, jelas bahwa pria tanpa telinga itu berlari. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan pria tanpa telinga saat ini adalah terus bergegas menaiki tangga, tidak berani diam sedikit pun, atau berani terburu-buru ke lantai di samping. Saat ini, tidak peduli di lantai mana dia berhenti, dia akan menghadapinya. Dengan kata lain, itu sama dengan mencari jalan buntu. Dari suara langkah kaki, Lin Yu dapat mengatakan bahwa pria tanpa telinga itu hanya berjarak 2 atau 3 lantai darinya, jadi Lin Yu tiba-tiba santai. Langkahnya tidak lambat, tetapi tidak cepat, dan dia dengan tenang menghadap. Sambil mengejar dari atas, dia menaikkan volume dan berteriak keras, "Apakah kamu tidak akan membunuhku? Kamu ingin menghancurkan tubuhku berkeping-keping. Aku telah membawanya sendiri ke pintu sekarang, mengapa kamu lari?" Lin Yu menambahkan sedikit napas internal ketika berbicara, dan suara di koridor itu sangat keras, jadi ketika pria tanpa telinga itu mendengar bahwa Lin Yu mengatakan ini di belakang punggungnya, betisnya gemetar ketakutan. Dengan keringat dingin di punggungnya, aku merasa bukan Lin Yu yang mengejarnya, tetapi Dewa Kematian. Dia memegang pegangan di sisi tangga, mencoba yang terbaik, dan dengan cepat bergegas naik. Dia tidak tahu mengapa dia harus bergegas, mungkin karena naluri, dia ingin menjauh dari bahaya. Dia tahu bahwa jika dia terburu-buru seperti ini, dia setidaknya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi jika dia berhenti, dia mungkin akan segera mati. Tetapi tidak peduli seberapa tinggi sebuah bangunan, kadang-kadang ia naik ke atas. Jadi setelah pria dengan telinga hilang bergegas ke lantai 20 atau lebih, kecepatan Lin Yu melambat lagi. Bagaimanapun, pertarungan dengan sekelompok orang berbaju hitam juga menghabiskan sejumlah stamina. Dia perlu pulih, dan itu sudah cepat. Setelah mengejar ke atas gedung, dia tidak takut pria telinga yang hilang itu melarikan diri. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa suara langkah kaki yang sangat cepat di atas kepalanya telah berhenti tanpa peringatan.